Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini hari Kamis. Kemarin saya sempat menyemprot untuk hama dan perangsang buah itu pada hari Senin. Sudah hari Kamis. NCC 02 klon Masamba atau 45. Saya menyempatkan untuk pengontrolan ini. Saya menanam di 2018 bulan 11. Saya menempel atau menyambung samping di lahan itu 2019 bulan 2, dan ini sudah 2020 bulan 6. Artinya belum sampai 2 tahun sudah belajar berbuah, tapi batang juga besar, jadi seimbang. Jadi tidak perlu saya melakukan perontokan bunga. Apabila kita melakukan penyemprotan nanti dia akan rontok jika dia tidak jadi. Jika dia jadi tetap masuk jadi buah, jadi tidak perlu merontokkan. Jadi selama ini saya memberikan kepada petani-petani saya itu tidak saya rontokkan bunganya, karena pertama akan merusak bantalan buah ketika kita merontokkan. Jadi bantalan bunga itu tidak akan muncul lagi di situ. Yang tadi harus munculnya 4 atau 5 ketika kita untung kalau ada 1 atau 2, sehingga dia banyak pindah lari ke ujung, tidak lagi bagian batang bawah. Jadi itu yang kebanyakan yang terjadi. Kali ini saya tidak akan melakukan pembuangan bunga, dia akan rontok sendiri apabila tidak jadi. Jadi metodenya adalah harus mempunyai rotasi di dalam pemupukan, pemangkasan atau pembentukan tangkai yang tepat pada saat masih kecil. Jadi mana tangkai produksi dan mana tangkai tidak produksi harus dibuang. Kedua, penyemprotan. Yang saya lakukan adalah penyemprotan rutin yaitu seminggu sekali, dan penyemprotan bisa menggunakan Amistar dengan cucian air beras atau dengan sabut air kelapa muda. Tapi kalau sudah begini, ini adalah yang saya lakukan imbang, vegetatif dan generatifnya imbang, dimana di saat dia pembuahan itu rata-rata daun akan menguning dan rontok yang akan terjadi. Tapi di sini buah tetap jadi, daun tetap hijau, tapi dia melakukan pucuk muda. Karena itulah yang saya akan lakukan. Jadi dia butuh pengembangan dan butuh juga pertumbuhan. Jadi harus imbang. Pengembangan dan permutuan itu harus imbang. Itu teori dan praktik saya di lapangan. Dan itu yang banyak berhasil bagi saya. Dan saya melakukan tanpa naungan, tapi tidak perlu dipermasalahkan naungan dan tidak naungan, masing-masing kesukaannya. Tapi di sini adalah keunggulan saya tanpa naungan. Pertama, terhindarnya dari PBK dan busuk buah. Kemudian pupuk yang diserap oleh tanaman itu untuk tanaman sendiri. Memang di Kalimantan Timur ini cuacanya sangat panas, luar biasa, tapi petani saya banyak yang berhasil. Itu klon Sulawesi 2, 400 pohon yang sudah terjadi pada petani saya itu 400 pohon, dengan hasilnya tadi di bulan 4 sama bulan 5 itu 800 kilo, dengan harga ya masih minim lah di sini, 20.000 per kilo. Ada juga 28.000 per kilo. Jadi masing-masing kualitas berat. Kenapa bisa segitu?
karena adalah berat biji. Yang biasa dilakukan petani saya dulu itu bisa 1.800 biji naik per kilo, tapi yang saya lakukan hanya 800 biji naik 1 kilo. Jadi kita punya target. Biasanya Sulawesi 2 itu dia 30-35 gelondongan naik 1 kilo, tapi yang kita lakukan paling minim 18-20 naik 1 kilo. Jadi itulah yang kita harus punya target, kualitas biji, berat biji. Jadi akhir daripada perawatan dari tanaman kakao adalah panen dan pasca panen. Kuncinya di situ. Walaupun pandai merawat, pandai menjaga buah banyak, tapi kualitas bijinya yang kurang ketika dijemur menyusut. Tapi petani saya alhamdulillah tidak. Itulah metode dan praktik saya di lapangan. Dan ini Sulawesi 02 atau MCC, Klon Masamba, baru belajar berbuah. Nah, tanpa naungan semua, dan jangan, tidak perlu dipermasalahkan masing-masing hobi, karena hobi saya tanpa naungan, dan saya bisa mempertahankan ini kondisinya. Kalau panas jangan ditanya lagi, luar biasa. Dan ini baru belajar berbuah. Nah, kalau batang cukup juga besar, karena itu tadi saya mengatakan butuh pengembangan dan butuh pertumbuhan. Jadi harus imbang dulu. Jadi kadang kalau belum waktunya kembangkan maka akan mati. Tapi disinilah saya lakukan. Kalau tidak percaya ya, ini kalau bunga tidak jadi dia akan rontok. Wah, ini bunga semua, dan yang tidak jadi dia akan rontok. Karena saya sudah mengetahui yang mana bunga yang jadi dan mana yang tidak. Jadi dapat dilihat dari bunga, supaya nanti jatuh 1 tapi yang muncul 5, sehingga kita tidak akan rugi di situ. Tapi jangan berpikir buah banyak tapi kalau hasilnya ringan. Jadi yang saya sarankan adalah kualitas biji. Artinya harus biji yang diperhatikan, penyuplaian makanannya yang cukup. Naungan 180 pohon ini saya tidak perlu lagi. Kenapa harus begini? Tapi kesukaan selera masing-masing harus ya. Mungkin itu saja, semoga dapat bermanfaat pada teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.